Salam. Monggo. Ya, Dia Bu Novi. Nuwun nggih, Pak. Ya, Sehat selalu. ya. Amin. Sik, Monggo. Nah, wah, oke. Acaranya apa ini tadi? Suasananya beda ya. Oh, ini sudah bagus ini ruangannya. Sudah tuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Bahagia. Ya. Tadi malam kan telepon tuh ya, katanya ada sesuatu yang mau dibicarakan. Oh, Nggak bisa dibicarakan lewat telepon ini, gitu. Makanya ini saya menyempatkan diri tadi habis dari sekolah sebelah, hampir ke sini. Ingat penyelenggara telepon tadi malam. Terima kasih perhatiannya. Iya, kita mau berbincang nih tentang apa yang mau disampaikan oleh Bu Latifah. Gini, untuk pembicaraan ini nanti yang Bu Latifah harapkan apa dari pembicaraan kita? Oh iya. Terima kasih Bu Novi. Yang pertama, semalam saya memang ingin cerita, tapi kalau istilahnya cerita lewat telepon kan kita nggak bisa bertatap muka dulu ya, jadi nggak tahu bagaimana visi saya gitu, bagaimana gitu ya. Jadi terima kasih Serawan Panjenengan dan terima kasih juga berarti dengan memperhatikan saya. Ya lo harus itu. Yang memperhatikan saya karena saya sebagai binaan Panjenengan SMP 9, berarti kan apapun dengan selaku pengawas saya, berarti kan ibu saya, berarti kalau saya ada kalau kesan atau masalah gitu, terima kasih banget kalau gitu. Sebenarnya banyak Bu Novi yang mau saya aturkan gitu, tapi ini satu-satu dulu aja ya. Fokus saja dulu satu ya. Nanti salah satu yang ingin saya lakukan karena saya di SMP 9 ini hitungannya kan baru per 1 Juli 1 Juli ya 2024. Kalau kita hitung secara bulan berarti kan Juli, Agustus, September, Oktober, ini November, berarti baru 4,5 5 bulan aja belum genap gitu. Dan alhamdulillah teman-teman di sini luar biasa menyambut saya, kemudian luar biasa di dalam kekompakannya gitu. Tapi di sini ada hal yang ingin saya nyuwun solusi atau apa yang ingin saya informasikan atau ingin kita bicarakan hari ini nantinya untuk semakin SMP 9 ini semakin jaya gitu. Yang menjadi permasalahan itu saya menata teman-teman kantin di SMP 9. Jadi kenapa saya melihatnya ke sana? Ada permasalahan karena ruangan kepala sekolah sudah saya tata sedemikian cantiknya kan gitu. Nah, sementara ruang guru sudah juga cantik ya. Tapi untuk SMP 9 kita kan sekolah adiwiyata mandiri. Berarti ketika sekolah adiwiyata mandiri itu orang luar itu kan melihatnya berarti lingkungan itu terjaga dengan bagus, kemudian di dalam kepedulian terhadap lingkungan ini luar biasa. Tapi yang saya amati meskipun belum tidak semua, jadi yang saya amati kepedulian lingkungan ini belum membudaya. Jadi menjadi permasalahan menurut saya karena SMP 9 ini ikonnya sudah sekolah adiwiyata mandiri nih. Ya, sekolah adiwiyata mandiri berarti kepedulian lingkungan itu sudah membudaya. Ketika ada sampah itu anak udah terbiasa harusnya menurut saya itu udah langsung ambillah sampah itu kemudian diletakkan di tempat sampah. Nah kebetulan
kolam ikan yang di depan ruang parcel itu kan saya benahi, saya bersihkan karena anak-anak mungkin ya namanya anak ya kreatif gitu, buang sampah diselip-selipin, diselip-selipin di kolam ikan itu gitu. Jadi mungkin ngecek juga nih, nanti teman-teman yang bagian kebersihan membersihkan apa enggak kan gitu gitu. Butuh anak-anak, nah coba minta tolong, ini bukan saya gitu loh. Ini kan milik kita bersama, ayo nanti kalau kamu tahu temanmu ada nyelip-nyelipin. Jadi kebanyakan habis minum es teh atau apa sisanya nggak sudah dibuang tempat sampah, mungkin karena harus gojekan sama temannya diselipkanlah di pot atau apa gitu. Itu bagi saya kan menjadi kenapa bapak ibu gurunya begini, kenapa teman-teman yang petugas kebersihan terutama yang petugas kebersihan juga istilahnya kok diem gitu loh. Nah, jadi di situ saya melihatnya kok budaya peduli lingkungan ini terus di kantin itu saya melihat ketika sekolah adiwiyata mandiri harusnya kan zero plastik. Tapi saya melihat masih banyak plastik. Tapi alhamdulillah sih sudah diterapkannya ini. Pembelian kan sudah tidak boleh pakai kantong plastik, es teh, es jeruk atau minuman. Jadi anak-anak suruh bawa kantong sendiri. Tapi di situ saya melihatnya tidak imbang ketika yang minuman diterapkan dengan menggunakan tidak boleh nih pakai yang botol aqua atau apa atau plastik yang diikat gitu. Mereka suruh bawa botol tumbler sendiri, itu kan sudah bagus ya. Itu kan berarti untuk upaya mengurangi sampah plastik. Nah, tapi ternyata di kantin itu banyak jualannya kemasan-kemasan. Nah, itu kan plastik semua itu. Nah, kemarin saya sama Bu Ani dari guru IPA kita studi banding ke Gresik. Di Ekoton. Nah, di situ kita benar-benar ditunjukkan bagaimana air itu tercemar, kemudian bekas dari plastik itu tidak bisa diolah sampai puluhan tahun gitu. Nah, jadi memang benar-benar Ekoton ini merupakan inovasi harapan yang nantinya mengenalkan plastik. Kegelisahan dan saya melihatnya dari makanan sebelah. Terus ada saus macam-macam itu. Kemudian itu kan kalau kita di SMP 9-nya adalah sekolah adiwiyata mandiri, kemudian kita juga sekolah sehat sekolah sehat juga. Nah, bagi saya itu gak sehat gitu. Terus cara saya, karena saya orang baru di sini, ya. Jadi kalau Bu Novi kan dulu di sini juga, terus kemudian Angga jadi pengawal di sini, jadi kan dengan kenal lah sama teman-teman gitu loh. Bagaimana cara saya supaya saya itu nggak menyakiti hati teman-teman, tapi saya juga bisa memberikan edukasi sama teman-teman, terutama yang di kantin. Seperti mohon maaf yang rumah penjaga itu kan juga nggak ditata gitu. Saya bisa aja Bu Novi seperti kemarin pas saya kedatangan PPL itu hampir 30. Kita kan nggak ada ruangan. Akhirnya saya lihat-lihat ya ternyata ada salah satu ruangan lab yang memang tidak terpakai. Kalau memang tidak terpakai, saya langsung eksekusi bisa. Kan saya itu langsung saat saya kembali, jangan di situ, harus di sini. Justru ruangan yang bagus tidak pernah dipakai, justru malah nanti menjadi tempat kuda kayak gitu. Nah ternyata benar, kita masuk ke sana. Loh kan ini masih bagus, terus akhirnya kita pembersihan. Nah kan ini kita bongkar kata karun ya kayak gitu. Dan alhamdulillah
masih dapat itu dari apa namanya yang menurut teman-teman rongsok gitu ya. Akhirnya ruangan lab itu yang tidak terpakai celing. Iya, bersih. Jadi anak-anak PPL itu tidak diletakkan di bawah tangga gitu loh. Nah, ada PPL di bawah tangga gitu, di bawah tangga terus di pinggir aula gitu kan. Saya nggak dalam ruangan gitu maksudnya. Nggak dalam ruangan, dan biar anak-anak nanti juga ngerasain ketika seorang guru SMP 9 habis ngajar di kelas 8, ngajar di kelas 7 berarti naik, terus nanti turun lagi, naik lagi. Saya kan pernah nih observasi 4 guru itu muter dari kelas 8, terus kelas 9 naik, turun lagi kelas 8, terus kelas 7 naik. Wah, hebat nih. Olahraga itu aja. Nah, jadi kalau ruangan itu misalkan sesuatu ruangan yang malah kosong, yang tidak yang ada tapi teman-teman tidak memanfaatkan, saya mudah eksekusi, saya nggak usah curhat sama Bu Novi gitu kan, itu nggak menyinggung siapapun, dan itu ayo kita kebersihan kan gitu, kita kebersihan di sini nih kan gitu. Nah, tapi ini beda karena ini berhubungan dengan satu dari luar, kantinnya itu kan ada 3 yang di CC itu. Yang pertama menjaga kantinnya Mas Eko, terus yang kedua dari ini Pak IPU, terus yang ketiga informasinya pokoknya dari luar yang dulu juga disini. Ternyata saya tanya-tanya teman-teman di sini itu memang karena bagi saya kebanyakan ya kalau ada tamu gitu ya kan udah tahu nih ruangannya keren nih ya di ruang sekolah, itu pasti saya berusaha nggak ke kantin, pasti akan saya akan saya ajak ke sana kan. Alhamdulillah ruang kepala sekolah, ruang tamu kan sudah istilahnya nyaman kalau ada tamu yang pas kekosong. Kalau yang kantin ini berhubungan dengan orang, di mana beliau lama di situ. Nek anggota UT, anggota pindah, anggota tata, gitu, dan saya perlahan ini, berarti kan orang yang sudah nyaman, kemudian agak disentil sedikit kenyamanannya, pasti kan nggak bagus gitu. Nah, saya inginnya, karena saya melihatnya gini, kalau nggak merasa ya piye gitu loh. Tapi itu sudah ke teman-teman nah, yang jadi permasalahan saya bagaimana saya bisa mengedukasi dan juga bisa memberikan pencerahan ke semua warga SMP 9 tentang pentingnya peduli lingkungan tanpa harus dari saya. Nah, jadi bagaimana saya menerapkan dispo di SMP 9 ini, karena kalau dispo ini berdisiplin positif yang peduli lingkungan ini itu tertanam di hati teman-teman tanpa harus saya dahului, tanpa adanya punishment, tanpa adanya reward, teman-teman jadi tujuan yang diharapkan dari saya matur tadi malam itu bagaimana sih supaya saya bisa membuat suatu tindakan atau membuat suatu kebijakan yang nantinya tidak hanya nyaman di saya, tetapi nyaman di teman-teman, tidak hanya aman di saya, tetapi aman juga buat teman-teman. Jadi ketika saya aman, nyaman, teman-teman juga aman, nyaman, jadi kan enak nih fungsi. Jadi biar dua pihak ini saling istilahnya memberikan kontribusi yang itu ya. Ini tadi beberapa saya catat ini Bu Iva ya. Jadi dari pembicaraan kita ini, Bu Iva pengen nih nanti selesai dari pembicaraan ini juga bisa memperoleh solusi dari permasalahan-permasalahan tadi kan. Bu Iva mengatakan bahwa pengen SMP 9 ini semakin jaya gitu ya. Jayanya kemudian tadi dari ceritanya difokuskan ke kepedulian terhadap lingkungan
lingkungan ya. Kenapa dihubungkan dengan kepedulian terhadap lingkungan? Karena SMP Negeri 9 ini merupakan sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian untuk ruangan-ruangan tertentu ini sudah tertata bagus, sudah menunjukkan bahwa ini adalah sekolah adiwiyata gitu kan. Tetapi ada satu hal tadi ya disampaikan, ada satu hal tentang kantin. Tentang kantin. Sebenarnya tadi juga Bu Iva menyampaikan anak-anak untuk zero plastiknya sudah dimohon untuk membawa tumbler ya. Tetapi kan untuk makanan-makanan yang lainnya kok masih ada kemasan-kemasan. Dan bahkan lebih banyak. Banyak kemasan plastiknya begitu. Dan ada 3 kantin dia tadi, kantinnya Mas Eko, Mas Doni, sama dari luar yang sudah pensiun gitu ya. Tadi jualannya ada seblak juga ya, wah enak ya seblak. Iya. Tapi kan sayangnya kalau seblak itu pedas banget, terus sausnya itu loh yang saya bikin miris. Karena merahnya kan merah. Gitu. Berarti sausnya yang botolan itu ya, botolan gede itu kemudian mungkin lebih mirip ya. Tanpa popor. Ya, gitu. Tadi untuk ini penanggung jawab dari adiwiyata ini Bu Ani tadi ya. Benar. Oh, bukan itu ya. Penanggung jawab ketua adiwiyatanya asmanya Bu Harini. Oh, Bu Harini. Oke, Bu Harini. Oh, ini kan kami baru berusaha karena kita berapa tahun nih sekolah adiwiyata mandiri, berarti kita berusaha untuk mempertahankan sekolah adiwiyata mandiri ini kayak dari awal lagi gitu. Oke, ya. Makanya saya sama teman-teman jujur saya nggak mengira loh teman-teman yang gitu. Iya bu gitu. Yang itu tadi saya matur yang kepedulian. Dan saya tinggal moles gitu aja. Ternyata tetap kita berjuang lagi dari bawah. Nah, karena saya sebagai orang baru di sini, bagaimana nih saya membuat suatu kebijakan atau bagaimana bagaimana cara menyentuh hatinya ya, tanpa melukai tadi ya, aman di nyaman sekolah dan aman nyaman bagaimana menata teman-teman di kantin gitu. Tadi bahkan sudah studi banding juga ya. Di mana itu? Ekoton ya di sana ya. Dengan Bu di SD Muhammadiyah apa ya? Oh, itu pengelolaan sampahnya apa gimana? Jadi pengelolaan sampah juga, terus pemanfaatan kalau itu kelasnya udah mahasiswa ya SMA, karena kita pengecekan air limbah. Jadi kalau misalnya contohnya ini kita di SMP 9 yang teman-teman ini kantin, nanti dicek air kantinnya itu airnya itu kena limbah apa enggak. Kan dekat kamar mandi itu gitu, ya kan enggak boleh. Tapi sekolah kan jarang yang airnya tidak dekat kamar mandi kan jarang. Kebanyakan kan di kamar mandi. Kan harusnya jauh 20 meter ya. Maka sebenarnya saya punya solusi, maksudnya saya punya rencana. Seandainya kantinan itu saya pindah dari belakang sendiri, ada lahannya di sana, kan ada lahan baru. Oh gitu. Baru yang sudah dibenahi oleh dinas pendidikan. Tapi prosesnya itu gimana gitu loh, nanti Oke, itu ya Bu Iva ya. Jadi dengan hadirnya Bu Iva di SMP Negeri 9 yang baru 4,5 bulan ya, 4,5 bulan itu ya istilah orangnya kan baru adaptasi nih, adaptasi gugu di hati masing-masing begitu kan. Nah, selama 4,5 bulan ini Bu, penjenengan pernah berbincang dengan guru masalah yang sekarang kita bicarakan ini, masalah kantin, mungkin tentang ini apa namanya tata tertibnya, MOU-nya begitu, itu apakah sudah mulai dibahas kembali begitu? Itu saya awal 1 bulan pertama itu saya sudah komunikasi sama pengelola. Misalnya kan di sini ada si keluarga ya, gimana nih kalau kantinnya di sini gitu loh. Ternyata yang dulunya sewa tapi berubah menjadi sekarang sewanya itu harian, yang dulunya
satu dulunya 1 tahun sekali, terus karena nunggak atau gimana dia tahun terus menjadi harian, dan itu sebenarnya juga udah mau saya ubah, tapi saya udah ngajar untuk apa gitu. Tapi karena kebetulan dengan program-program lain akhirnya belum, khusus pokoknya yang kantin itu belum. Kalau untuk bidang-bidang sampun, kemudian kalau yang kantinnya belum, tapi ya sama teman-temannya dengan keluarga tadi, dengan si keluarga. Kemudian terakhir kemarin dengan staf kepala sekolah. Staf kepala sekolahnya itu berarti dari kurikulum, sarkas, humas, dan dari kesesuaian. Kalau bincang, dan saya punya usulan teman-teman, kalau ini gimana kalau saya pindah, dan banyak tentunya karena logikanya kalau penjaga sekolah itu kan mah di belakang maksudnya mah di belakang, karena di belakang itu bisa itu kita belum mengajak untuk yang belum saya kembali lah untuk berbincang. Jadi memang gampangannya kan nyiapin senjata sih. Oh gitu ya, informasi itu kan banyak senjata kita. Kalau menurut kalian gimana? Di situ harapannya kita biar tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau benar-benar sambung, saya tanya-tanya sambung, terus kalau masalah kebersihan juga gitu. Kan saya tanya ini kalau misalkan saya beli cat 1 galon tahu, tapi yang cat mereka kayak kira-kira mereka mau nggak ya? Oh itu baru ke teman-teman gitu kan? Belum ini. Jadi biar teman-teman juga ikut berpikir dari orang mudah tahu, tapi tidak melihat kondisinya menurut saya. Jadi istilahnya seandainya itu dijaga dan seandainya itu dibersihkan keren. Itu belum nanti itu banyak belum yang ini seringin sing selokan itu. Tapi nggak apa-apa, ini kalau saya nyentuhnya karena kita sudah ada pengelolaan keuangan begitu ya untuk pengelolaan sampah, tapi malah dipakai gimana saya bujeti teman-teman staff terutama yang staff malah dipakai untuk menyimpan kursi meja yang rusak. Gudang ya berarti? Ya bukan gudang, itu terbuka, itu yang jajare di belakang sana, yang jajare parkir sepeda gitu. Jajare parkir sepeda, nah itu kan sebenarnya bisa untuk pengelolaan sampah. Tapi ternyata malah dipakai untuk tubruk itu. Jadi ini dalam rangka penataan. Nah kalau menurut Bu Iva ini ya, seberapa berdampakkah posisi kantin ini dan ini tadi ya untuk kepedulian terhadap lingkungan yang sebenarnya sudah agak peduli. Kalau menurut Bu Iva tadi kan sudah agak peduli, tetapi pengen membudayakan ya agar tanpa perintah pun mereka sudah menyadari bahwa kedisiplinan terhadap kepedulian lingkungan ini bisa mereka lakukan secara mandiri istilahnya. Nah, seberapa pentingkah atau seberapa berdampakkah hal tersebut terhadap ini status adiwiyata tadi kalau dihubungkan? Kalau kita melihat persentase berdampak dan tidak, bagi saya berdampak karena sekecil apapun indikator di dalam sekolah itu pasti berpengaruh. Gitu. Kalau hanya foto-foto yang kita tampilkan, kita bisa cari foto view-view yang cantik-cantik kita kirimlah ke sana. Tapi harapan saya, keseharian pun juga seperti itu. Seperti contohnya, kan saya alhamdulillah nih, sorry Pak Edi kan dia satpam ya, satpam. Tapi saya sudah jauh sama beliau. Mas, boleh mau kotoran, saya ikut nyapu. Saya suruh awal-awal ini juga sih Pak Eko. Pak Eko kan juga boleh dibantu. Nah, hari ini saya dapat WA dari salah satu orang tua murid kelas di SMP 9. Wah Bu, selamat ya Bu, sekarang Kak Dewi kersonya Bu. Pagi-pagi. Nah, berarti kan dia peduli gitu. Tidak harus, padahal itu tugasnya ada yang lain, itu tugasnya Pak Eko atau gitu. Dan dari itu saya melihat kan gini, makanya
kemarin Bu Novi, terima kasih sekali saya testimoni dari Bu Novi ketika dari BBDP ngadain lomba yang GTK Hebat itu. Alhamdulillah saya dapat di GTK dedikatif itu, alhamdulillah masuk 10 besar. Selamat Iwan. Dengan membawa kopi panas. Kesukaan saya. Karena kopi panas kesukaan Bu Novi, akhirnya saya lolos. Karena dedikatif itu kan hitungannya dari pertama kali saya dari kepala sekolah, dari SMP 24, SMP 7 sampai ke SMP 9, itu kan sudah 8,5 tahun gitu. Jadi kan istilahnya udah lama lah ya. Dan ketika saya menerapkan kopi panas, sebenarnya di sana-sana saya juga menerapkan. Nah di sini hanya inisialnya aja ketemu nih, kopi panas. Padahal kan sama aja tuh Bu Novi, kopi panas itu kan dari kolaborasi. Nah, saya kan ngajak teman-teman berkolaborasi dan di sini luar biasa teman-teman. Kemudian di situ saya pendampingan, dan memang jujur yang kantin saya belum gitu. Jadi nah itu Bu, maaf ya, kolaborasinya ini perlu dipertajam kembali. Nah, kopi panasnya segera implementasikan untuk kantinnya ini. Nah, berarti atau mungkin saya ambil puskesmas, nanti saya undang untuk cek makanan dulu. Oh gitu, berarti melibatkan puskesmas ya? Kan kolaborasi, kolaborasi dari dinas kesehatan, kemudian ke apa namanya, jadi kan nggak kelihatan kalau itu saya. Nanti saya kan dapat data nih. Nah, ketika nanti cek itu, harapan saya tidak hanya di makanan, tapi cek kebersihan. Itu gimana dulu kita gitu. Jadi istilahnya saya kan nanti dapatnya data itu langsung dari pemerintah, istilahnya dari dinas kesehatan tuh. Oh ini Anda kurang higienis karena apa? Terus nanti misalnya dari sekolah nih nyiapin untuk kalau misalnya di pengecatan uang, jadi biar mereka juga ikut tanggung jawab. Jadi bukan kami yang dari sekolah, karena mereka juga ikut bertanggung jawab untuk membersihkan di area itu dan menjaga. Itu yang rencana aksinya seperti itu ya. Dari itu bisa ya masuk di rencana aksi ya. Ini kalau dari cerita Bu Iva tadi kan memang sudah dari hal yang paling sederhana dulu. Bu Iva sendiri yang mengobservasi misalnya secara tidak sadar ya melakukan lah gitu ya, kemudian mengetahui bahwa saya punya foto-fotonya gitu. Kemudian sudah mengajak berembuk dari teman-teman keluarga tadi ya, dari keluarga, dari staf, kemudian bahkan Bu Iva juga sudah menyampaikan kalau misalnya diberikan cat begitu mau enggak ya cat gitu kan. Nah kalau teman-teman juga tahu hal yang diresahkan oleh Bu Iva, kemudian ketika Bu Iva punya ide untuk menggandeng nih, kolaborasi dengan pihak puskesmas, tentunya juga teman-teman juga besok ya. Nanti kalau biasanya kan kalau saya percaya di sini yang dengan puskesmas itu yang anak-anak itu untuk pengecekan kesehatan. Oh iya, setiap hari itu ya di UKS ini ya. Kalau pengalaman di sekolah lama itu, pokoknya kantin itu pasti yang saya sentuh juga, gitu. Karena pengalamannya di makanan. Pengalaman di sekolah lama yang pertama, gitu. Sekolah lama yang pertama itu malah, masya Allah, tanpa sengaja anak itu lapor ke saya karena dia menemukan air yang jadi kayak air jentiknya. Jadi berarti kan bukan air yang direbus, kalau mungkin air itu karena saking banyaknya yang pesen atau gimana. Saya itu kalau di sini saya belum sampai menyentuh itu, jadi baru plan gitu loh, plan yang tidak menyinggung lah perasaan ketika saya mengadakan perubahannya. Kalau dari saya, kalau nanti saya langsung blok begini kan, pasti ada sisi positif dan negatifnya. Jadi saya inginnya teman-teman mendukung. Yang saya ajak adalah teman-teman staff. Ketika staff saya mendukung saya aman gitu. Teman-teman bisa mengamankan semuanya. Tapi ketika di staff mungkin usulan dari saya, ibu baiknya ini ya kita tampung jadi gitu. Mungkin kolaborasi dengan puskesmas ya, itu berarti bisa jadi aksi nyata saya. Kemudian mungkin ada lagi ya Bu, sebelum mungkin sebelum kita berkolaborasi dengan ini,
dengan pihak puskesmas. Bu Iva kan punya MOU-nya dengan kantin ini ya tentunya ya. Itu yang saya tanya di keluarga yang belum ada. Nah, makanya ini mau saya buat. Tapi saya melihatnya karena saya melihatnya gini, kok dikit sekali, saya kan gitu untuk sewa. Padahal murid kita 860-an loh. Kalau hanya ada 3 kantin itu bagi saya kurang. Minimal di sini tuh harus ada 5 kantin. Karena kalau teman-teman udah tahu ngerasain gimana labanya kantin itu dari air saja. Dari air saja itu lumayan loh Pak. Saya tuh dulu ibu juga di Aspol itu catering Pak, jadi saya tahu loh sama ketua keluarganya. Oh itu ibu langsung badan. Jadi mungkin ada ini ya, ada kenapa kok dia nggak membersihkan, kok nggak menjaga kebersihan kan? Pengaruhnya anak-anak kan pilih ke koperasi, di mana koperasi juga jualannya sama, dan koperasi bersih, itu kan pengaruh juga kan. Nah, saya inginnya kita mainnya istilahnya semuanya sama. Nah, permasalahannya kebersihan, yuk kita bersihkan sama-sama. Sebenarnya kalau ada MOU di sana kan tidak hanya kita berbicara tentang pajak ya, istilahnya pajak kan, tetapi juga aturan-aturan yang perlu disepakati oleh pihak kantin itu. Kalau ada MOU-nya, kita bisa menyampaikan ke kantin ini bahwa MOU-nya seperti ini. Jadi untuk menjaga kebersihan, kemudian karena ini sekolah adiwiyata, berarti ya meminimalkan amat sangat plastik dan sampah-sampah yang sulit untuk didaur ulang. Gitu. Itu kita bisa menunjukkannya tanpa melukai mereka, karena mereka kan sudah tanda tangan ya di MOU itu. Tapi tadi dari Bu Iva ternyata belum ada itu. Iya, karena kalau saya di sekolah lama itu MOU-nya itu cetok, jika tidak menjaga kebersihan, gitu. Maka istilahnya kontrak dihentikan. Gitu. Nah, kan di awal jika ya saya terapkan seperti itu di sini, gimana gitu loh? Saya belum istilahnya butuh untuk teman-teman itu mendukung apa yang saya masukkan. Akhirnya nanti dikiranya wah ini. Nah, seperti pembahasan ini. Jadi yang gambar-gambar yang ada di ruang kepala sekolah atau yang awalnya ada di almari-almari yang istilahnya banyak banget itu, kan saya mau punya plan, dimana belum semua teman-teman paham dan tahu. Yang saya gitu kan baru sarpras, dan sayangnya sarpras itu diem nggak cerita-cerita apa itu ruang galeri. Ruang galeri itu adalah ruang di mana semua kegiatan SMP 9 yang lama-lama justru kita tata yang bagus sehingga itu menjadi tempat pameran gitu. Jadi saya tidak membuang jejak-jejak teman-teman, jejak-jejak kepala sekolah lama, enggak. Beliau senior saya lah baru paham. Oh iya Bu, gitu. Jadi salah satunya itu. Nah, ada kemarin gila kemarin Bu Iva mau ini buat ruang galeri, cuman kan tempatnya belum ada gitu. Nah, alhamdulillah nanti ini kan kita dapat ruang kelas dulu gitu. Terus nanti yang kelas 9I pindah ke sana, terus tempatnya kelas 9I buat kelas 7 apa yang tambah 1 UF. Terus yang 7F itu nanti yang mau saya buat balikin. Terus sama kantin, karena saya bayangan saya itu tuh bisa saya desain jadi ruangan yang dimana ruangan itu jadi kalau di belakang kantin gitu. Cuman gimana supaya perubahan yang saya lakukan ini tidak menyakiti teman-teman dan barang dipindah anak-anak gitu loh. Jadi kayak pasar joge kan sebelum kan kita senang kalau melihat seorang pimpinan itu mengadakan perubahan tanpa ada kerusuhan, tanpa ada sesuatu yang nggak baik, semuanya mau menerima, mau gitu. Saya ingin kayak gitu. Terutama kita sekolah adiwiyata mandiri. Nah, itu yang ingin saya masukkan di hati teman-teman bahwa adiwiyata kita itu kita sendiri yang merasakan gitu. Ya. Berarti dimulainya dari hal yang terendah dulu. Jadi hal yang paling ringan dulu.
Bu Iva bisa menerapkan kolaborasinya dengan tim terlebih dahulu. Tim yang bertanggung jawab ya terhadap kantin ini dulu, berembuk dengan mereka ya. Nanti kita ada rapat ya, rapatnya bersama teman-teman kantin itu. Belum dulu ya, itu dimatangkan dulu mungkin gitu ya. Apa gimana? Bu Iva punya ide yang lain? Kalau saya kan kemarin itu sudah terus ini yang planning saya nanti ke depan ya masa minggu depan ya kan ini kalau nanti jadi BDDP undangannya kan sudah ada tuh 13, 14, 15, 16 4 hari ya transformasi pendidikan yang sekolah penggerak angkatan 1 kan kepala sekolahnya diundang. Kepala sekolah penggerak angkatan 1 KP-nya tanggal 15 sing pas HGM di stadion Manahan. Tanggal 15 itu Jumat dan itu pelaksanaannya jam 14 sampai jam 21. Jadi bentar ini. Yang kepala sekolah mana? Jadi yang terundang ya istri 2 Pak Pono, istri 7 Bu Eni, 9 saya, terus Pak Usmanto, terus Bapak CP. Pak Eni. KSN itu Pak. Nah itu harapan saya kan kalau misalkan ya jadi misalnya nanti tim gitu kan tim itu berarti kan ada keluarga karena itu ada negara jadi yang pegang dana dari teman-teman itu jadi kalau kemarin saya minta untuk menunjukkan tadi yang teknologi itu juga belum ada terus paling sangat ya sudah nanti untuk saya sekalian mau undang yang pengelola kantinnya atau itu yang tahap kedua ya yang pengelola kantinnya. Yang pertama dengan siapa Bu? Keluarga sama keluarga itu ya. Atau langsung ya? Ya didasarkan pada efektivitas di waktu aja. Karena kalau pengelola kantin kan bukan guru, jadi enak. Bisa fleksibel ya. Yang guru malah justru yang keluarga sama anak. Keluarga sama anak. Malah jadinya guru ya. Itu terus nanti kita buat kesepakatan ada masalah kebersihan, terus menjaga makanan. Jadi kalau Adiwiyata Mandiri itu harusnya makanan yang dijual itu kebanyakan adalah makanan yang tidak kemasan plastik. Jadi misal mau kemasan boleh, tapi yang kemasan daun pisang. Jadi malah saya aman, terus gawo-gawo, malah boleh. Nah ya itu mungkin mereka belum tahu ya Bu ya. Batasan tentang Adiwiyata itu harus seperti apa begitu balik ke alam belum anak-anak harusnya ini jadi tidak dikemas dalam plastik gitu. Jadi mereka malah membiasakan apalagi nanti kalau Pak Wakil Presiden programnya diterapkan yang makanan higienis sehat, jadi kan anak-anak kalau udah bisa bawa tempat makan gitu. Makan dari batok itu ya. Dari batok itu natural ya. Itu ya berarti nanti yang akan Bu Iva lakukan itu dulu nih. Terus kalau sudah clear tadi ada ide yang dengan menggandeng ini dari dinas kesehatan itu ya nanti selanjutnya ya setelah nanti MOU mungkin minggu depan jadi ininya bisa kita sepakati bersama konsekuensinya Bu ya jangan lupa nanti konsekuensinya apa seperti di sekolah lama kan penerapan dispo di kantin gitu ya itu ya saya udah punya terus ini Bu tadi kan sempat terlontar juga ya dari apa yang Bu Iva ceritakan tadi anak-anak yang nyelipke sampah di itu. Nah ini kan menyangkut anak-anak ya. Kalau Bu Iva tadi di awal mau menyelesaikan dengan kantin terlebih dahulu, kalau anak-anak
belum tersosialisasikan tentang adiwiyata mandiri yang sampah plastik seleb-seleb itu, kemudian untuk budaya positifnya dari apa tadi ini yang kepedulian terhadap lingkungan tadi gitu, itu kan perlu juga ini anak-anak tahu gitu. Nah, ada ide apa yang akan dilakukan terhadap anak-anak ini biar mereka juga semakin terpupuk budaya positif kepedulian. Kalau anak-anak nanti mungkin saya katakan apa namanya program Sapu Jaga. Oh ya. Program Sapu Jaga, tapi belum saya infokan ke teman-teman juga, dan baru ide aja sih, baru ide yang nantinya program Sapu Jaga itu berarti di tiap-tiap kelas kan saya sudah nyuruh sama ketua adiwiyata hari ini, di tiap-tiap kelas wajib untuk ada yang menjadi kader adiwiyata, minimal 2, mau 5 juga boleh. Nah, dari kader adiwiyata inilah harapannya pada saat istirahat pertama gitu, nanti mereka yang bertanggung jawab untuk ngajak istilahnya sapu jaga. Ya, gitu, ngajak teman-temannya sapu jaga masalah kebersihan gitu. Jadi tadi yang mungkin buang sampahnya sembarangan, mungkin ya apa, jadi kan istilahnya, dan tidak boleh disapu atau apa, pungut pakai tangan, setelah itu cuci. Nah, itu harapan saya tuh. Jadi seperti misalkan selip-selipan itu kan daun-daun yang kering-kering, jadi tidak hanya sampah plastik aja, termasuk semuanya. Kalau daun-daun kering kan tinggal kita kotek, taruh bawahnya kan bisa jadi humus gitu. Tapi kalau yang sama-sama plastik ya kita buang di sampah yang sesuai tulisannya, yang organik apa yang non-organik. Mungkin kalau itu saya punya program nanti saya katakan anak-anak tadi mencari Sapu Jaga ya, dan itu melibatkan semua siswa. Untuk yang siswa, Bapak Ibu guru juga akan kita libatkan, karena ruangan-ruangan otomatis nanti yang tidak bertuan, artinya tidak bertuan itu kalau kelas kan jelas, ini kelas U gitu. Kalau misalkan ada itu berarti kan kalau pas di kelas gimana? Terus yang teman-teman staf tenaga kependidikan itu berarti apakah hanya di situ aja? Bukan, nanti kita bagi-bagi gitu. Seperti kemarin, alhamdulillah hari Jumat kemarin ada Jumat bersih, di mana Jumat bersih sudah kita bagi-bagi gitu. Di lantai atas sampai sana-sana sampai di luar itu juga sudah kita bersihkan, dan ternyata hanya dalam waktu 1 jam saja celing gitu loh. Tapi kan di desain ada program kebersihan. Kita alhamdulillah kalau 1 bulan ada 5 Jumat, kita tuh udah menata. Jadi Jumat pertama namanya Jumat Ceria. Jumat Ceria kenapa? Karena Bapak Ibu guru semuanya olahraga. Dari jam 7 sampai jam 8, anak-anak masuk jam 8. Oh gitu. Khusus Bapak Ibu guru. Yang Jumat pertama. Makanya kita katakan ceria. Kalau Bapak Ibu gurunya sehat, Bapak Ibu gurunya bahagia, kan otomatis akan memberikan aura bagian-bagian itu usulan dari tim Mas. Mas, terus saat itu saya pertimbangkan, oh ya kita coba gitu. Karena kemarin tanggal 1 November itu adalah yang pertama. Kemudian Jumat keduanya kebersihan, nanti Jumat bersih gitu. Kemudian nanti ada Jumat ini Sabar Jum besok. Sabar Jum itu sarapan bareng dari Jumat. Gitu. Jadi sekarang Jumat sudah saya tata ceria, terus ini bersih, terus Sabar Jum, terus nanti bersih lagi yang keempat, terus yang kelima nanti yang apa namanya Jumat kita katakan takwa. Tapi istilahnya beda sama PM. Oh beda. Sama PM. Nah, PM hari apa itu? Tiap Selasa. Oh setiap Selasa. Tiap Selasa jam 4 rutin gitu. Nah, itu kan saya hadir di sini pun sudah terlaksana dengan bagus. Itu gitu. Nah untuk ini Bu Iva, untuk bisa ini ya segera tereksekusi dari rencana aksinya Bu Iva tadi, Bu Iva membayangkan ada pihak-pihak yang mungkin bisa dilibatkan di dalamnya. Itu siapa ya Bu Iva? Perlu bantuan.
tadi kalau yang berhubungan dengan kantin berarti nanti dari si keluarga, kemudian dari humas, dan terkhusus dari teman-teman staf sekolah, plus sama guru seniornya di sini siapa, jadi misalnya yang bisa merangkul semuanya kalau ada perubahan kebijakan gitu ya, jadi nggak kaget gitu ya. Mungkin itu saya melibatkan yang dari dalam gitu. Nanti dari luar itu saya melibatkan di puskesmas tadi gitu. Kalau dari dinas pendidikan paling nanti saya Novi dan mungkin dari di bidang SMP pembinaan secara umum gitu. Kemudian terakhir dari BDH, karena kalau BDH kan berarti yang berhubungan dengan adiwara. Sudah tercerahkan dari pembicaraan. Sudah punya gambaran ya. Bu Iva, sebelum kita akhiri nih, mau dilaksanakan kapan ini? Mulai apa ya? Actionnya ya. Langkah pertamanya itu. Kalau langkah pertama mungkin minggu depan. Karena kalau besok saya sudah ada rapat persiapan bersama orang tua kelas 7. Kita kan mau ada open class ke Sangiran sama Museum Grace besok tanggal 19 November, Selasa depan. Oh ya, Selasa. Jadi insya Allah nanti kalau bisa besok berarti ya besok pas nih pas atau sebenarnya istirahat atau gimana. Yang jelas paling cepat adalah minggu depan dari sini. Dan 1 minggu lagi itu sudah realisasi untuk MOU, kesepakatan atau apa gitu. Itu langkah yang pertama dulu. Dan langkah berikutnya sambil nanti saya dikasih Insya Allah saya juga mau ikut memantau ini kayak rencananya Bu. Sebelum kita akhiri, Bu Iva bisa menyimpulkan dari apa yang kita bicarakan tadi, adakah insight yang ingin dapatkan dari percakapan kita gitu. Oke, terima kasih Bu Novi. Jadi terima kasih terawuhannya di sini dan saya malah jadi mantap ya untuk bisa melakukan dari hal yang kecil dulu, dari salah satunya yang tadi Bu Novi kan bertanya apakah ini berpengaruh terhadap nanti keberhasilan di Adiwiyata. Bagi saya sekecil apapun peran dari teman-teman itu adalah berpengaruh banget gitu. Jadi harapan saya bisa melibatkan semua warga sekolah di dalam ini untuk edukasi di kantin ini. Jadi tidak hanya teman-teman di kantin aja, plus anak-anak kita di dalam kebersihan. Harapan saya SMP 9 Kota Surakarta sudah menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri, bukan hanya sekedar simbol, tetapi benar-benar secara hati dan secara kebiasaan yang sudah membudaya bahwa SMP 9 itu warganya peduli lingkungan, jadi sekecil apapun. Jadi istilahnya ada tahu-tahu ada sedotan gitu, gak usah ambil gitu, anak-anak nanti langsung bisa ada perintah ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan saya bisa menerapkan disiplin positif tentang peduli lingkungan di SMP 9 Kota Surakarta. Insya Allah ketika saya dan teman-teman warga sekolah ini nyaman dan aman, semuanya pasti kondusif. Amin, amin. Jadi seperti Abdul Muiz kan pesannya kawan, kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Nah, itu menyemangati ya. Ada sesuatu yang membara di sini. Gitu. Ketika teman-teman saya ajak untuk peduli terhadap lingkungan, teman-teman bisa, berarti kita semuanya pasti bisa. Ya, itu terima kasih Bu Iva dan mohon maaf loh ya kalau kedatangan saya mengganggu aktivitasnya Bu Iva, masih banyak pekerjaan ya Bu ya. Ya, saya lanjut ke berkeliling lagi nih, gitu dan selalu sehat. Untuk tindak lanjutnya nanti saya mau informasi ya, gitu. Makasih. Ya. Oke, dari ada.